partai-partai yang akan tetap menjadi oposisi itu siapa aja, Pak? Nasdem dan PKB sudah menyatakan siap bergabung. Ya. Agak aneh kalau kata masa transisi, karena kan mereka melanjutkan Pak Prabowo. Tinggal lanjutin. Ya maksudnya transisi pemerintahan dari habis menunggu selesai pelantikan. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih teman-teman. Setelah kemarin sudah diumumkannya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden baru untuk 5 tahun ke depan, pastinya kita juga menebak-nebak dan ingin tahu ya prediksi pemerintahan Indonesia seperti apa ke depannya. Di sini saya sudah bersama 2 orang narasumber yang akan menemani kita untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Selamat datang Pak Gaib dan Pak Hendra. Selamat datang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nora harus assalamualaikum. Iya Pak Hendra dan Pak Gaib. Hari ini saya mau membahas terkait pemerintahan ke depannya seperti apa. Karena ya pasca putusan MK yang kemarin dan KPU kan sudah telah menetapkan ya Pak Prabowo sebagai presiden untuk yang baru yang lama 5 tahun ke depan. Yang baru yang Pak. Baru ya? Iya. Yang baru Pak. Akan baru. Yang akan baru. Kalau yang lama udah lah ya, udah kelar ya. Udah sudah kelar ya. Oktober kelar. Oke, nah untuk pertama-tama mungkin kita bisa mulai nih Pak. Saya ingin tahu pandangan dari Pak Gaib dan Pak Hendra, partai-partai yang akan tetap menjadi oposisi itu siapa aja Pak? Karena kemarin di episode sebelumnya juga sempat ada mention gitu ya, yang stay jadi oposisi siapa. Terus lalu ada juga yang sudah menyatakan menjadi bergabung untuk di pemerintahan. Pengamat lebih. Boleh. Pengamat dulu nih. Silakan Pak Hendra. Baik nih, orang yang selalu bergulat tiap hari dia ngasih ke saya ya. Ya kita udah lama berkolaborasi, jadi saya kira nanti saling melengkapi lah ya. Boleh Pak. Ya kalau kita lihat di perkembangan terakhir ya, setelah MK memutuskan menolak ya pemohon 0103, walaupun itu sejarah tuh katanya ya, ada 3 hakim MK yang dissenting opinion atau punya pendapat yang berbeda ya. Tapi menarik setelah itu ya kontestasi politik sudah selesai, lalu KPU menetapkan ya presiden dan wakil presiden terpilih, maka peta politik berikutnya tentu logika politiknya bagaimana presiden dan wakil presiden kan mau bekerja dengan tenang gitu ya. Nah, maka bagaimana representasi dari dukungan partai politik ya di DPR yang signifikan itu akan ditarik ya. Menjadikan satu kekuatan untuk mendukung pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya. Nah hari ini kan Nasdem dan PKB sudah menyatakan siap bergabung ya. PKS saya tidak tahu ya, tapi apakah PKS ini memang belum menjadi target ya. Tapi PKS kan sudah memberi sinyal tuh dengan mengundang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk ulang tahun ya kemarin ya, ulang tahun PKS, tapi tidak hadir. Tidak hadir. Apakah itu sinyal penolakan atau memang belum waktunya? Ya nanti kita lihat perkembangannya. Tapi Pak Prabowo dan Mas Gibran justru datang di halal bihalal PBNU. Nah ini menunjukkan bahwa PBNU ini kan lebih the invisible hand ya, tangan yang tidak terlihat ya dalam itu ada Bahlil gitu ya, ada Yakut ya Menteri Agama dan ada beberapa menteri yang lain yang hadir gitu. Artinya kita tidak tahu apakah PBNU ini lebih penting gitu ya, tapi tentu saya kira ada perhitungan politiknya. Nah lalu yang ketiga yang sedang diupayakan itu adalah PDIP ya. Dengan narasi politik Pak Bu Mega enggak ada masalah dengan Pak Prabowo kan, karena punya sejarah hubungan yang demikian panjang ya, walaupun ada peristiwa perjanjian batu tulis ya. Nah tetapi kalau dengan Pak Jokowi kan Sekjen Hasto menyatakan lebih baik tidak bertemu ya Pak Jokowinya dengan Bu Mega ya. Tapi dengan Prabowo mungkin masih diupayakan. Nah, kita lihat pernyataan Ahmad Basarah, pernyataan Puan itu kemungkinannya sangat mungkin untuk bertemu ya. Walaupun tetap dihargai ya
Dan PDIP juga tinggal sendirian ya, partai yang punya kursi di parlemen. P3 kan sudah merapat tuh ke Pak Prabowo gitu. Ya, saya kira itu perkembangan terbaru pasca putusan MK ya. Untuk presiden dan wakil presiden terpilih ini ingin mengamankan ya proses pelaksanaan pemerintahan 5 tahun ke depan, tentu dengan dukungan politik yang signifikan ya. Artinya Pak Prabowo kan sedang melaksanakan itu safari politik ya, baik ke partai politik maupun ormas besar. Kalau kemarin halal bihalal NU, mungkin nanti ada ke Muhammadiyah gitu ya, atau ke ormas-ormas yang lain. Barangkali itu pengantarnya Ya, mungkin Pak Gaib yang paham situasi terkini. Mungkin pandangan dari Pak Gaib seperti apa? Gimana ya? Sebenarnya kan masalahnya ini harapan masyarakat publik dengan tindakan yang dilakukan parpol kan kadang suka nggak seiring sejalan ya. Kadang parpol itu membutuhkan publik ketika pemilu belum selesai. Tapi ketika pemilu udah selesai, ya udah publik nggak perlu diharapkan lagi. Mereka udah langsung bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi pragmatis saja mereka. Nah, kalau kita lihat berapa kali saya ketemu dengan beberapa elit parpol, terus wawancara beberapa kali dari mereka. Contohnya misalkan kalau yang partai udah jelas kan Nasdem itu udah clear ya. Kalau PKB masih udah jelas, cuman bertemu tapi mungkin tinggal belum cocok apalah gitu, mungkin apalah gitu ya. Memang PKB punya kepentingan juga untuk pemerintah untuk bergabung karena kan dia juga mengamankan diri juga gitu. Nah, yang belum jelas ini kan PKS dan PDIP. PDIP kalau menurut beberapa orang bilang masih akan bergabung, beberapa lagi bilang enggak, udah jelas, udah clear gitu kan. Pak Ganjar juga udah ngomong, Pak Sekjen, walaupun Mbak Puan masih goyang-goyang dikit gitu kan. Kita nggak ada masalah sama Pak Prabowo, ya masalahnya sama keluarga Solo kan gitu. Jadi kita lihat di Kongres nanti, mereka mau Kongres di bulan Mei, akhir Mei apa Juni gitu ya, saya lupa tuh. Nanti di situ tuh penentuannya. Tapi arahnya kayaknya kalau dilihat dari obrolan-obrolan mereka udah biasa di luar, mereka biasa di dalam juga, jadi nggak ada masalah juga. Yang kedua PKS ini kan memang agak lain nih sekjennya ini nih. Udah diundang tapi nggak datang tuh artinya ditolak sebenarnya. Dan partai-partai pendukung yang kemarin 02 nggak ada yang datang juga. Gitu. Golkar nggak datang, yang lain nggak datang. Artinya mungkin Pak Prabowo merasa nyaman dengan kalau PKS di luar ya aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Tapi mungkin kalau PDIP agak-agak ngeri-ngeri sedap juga karena kan pemenang pemilu 100. Apakah artinya PKS itu nggak dihitung kekuatan politik? Nggak dihitung mungkin. Yang hanya 7% ya. Mungkin nggak tidak terhitung. PKS itu 5 kalau prediksi kan 53 kursi ya. Kalau mereka di luar berdua dengan PDIP kan cuman 100 berapa lah, 160-an gitu. Sementara yang lain ini sekitar 300-an. Jadi nggak nyampe ya. Nggak bakal bisa voting pun bisa tetap unggul gitu. Sangat mayoritas. Tapi ya mungkin akan dibiarkan, udah nggak apa-apa lah. Kalau PKS oposisi, PDIP oposisi, biar agak imbang dikit gitu. No problem lah. Toh dalam pemungutan suara juga nanti di DPR tetap menang juga. Ingat ya, dulu Pak SBY ya kurang kuat apa? Dulu ada Pak SBY itu kalau dipasangkan sama sapi juga, itu pasti Pak SBY menang. Periode kedua ya? Periode kedua. Pak Budiono. Tapi dia tetap aja membutuhkan semua partai dan hanya PDIP yang oposisi. SBY berbudi. Iya. SBY berbudi, masih ingat saya. Iya. Jadi sekuat SBY itu aja, itu MK nggak ada masalah, masyarakat juga nggak ada masalah. Itu butuh partai yang begitu banyak di luar PDIP. Apalagi yang sekarang udah ada dissenting opinion, ada keterbelahan di masyarakat, pasti dia sangat membutuhkan sih. Itu dari kita. Nah, bagaimana dengan tatanan kabinet di pemerintahan yang akan datang ini, Pak? Apakah partai koalisi itu akan menjadi dominan di tatanan kabinetnya untuk kedepannya? Menurut Bapak bagaimana? Siapa nih? Saya ya. Ya, kalau komposisi kabinet kan selama ini kan ada dari yang sebagian besar ya didominasi oleh kader partai politik ya.
Dan itu nanti kan terbagi 2, ya. Jadi klasifikasi kementerian apa, itu kan tentu yang diutamakan adalah partai yang mengusung dari awal. Artinya yang ikut dari terminal, ya, bukan yang naik dari halte, gitu kan. Jadi kalau yang baru bergabung mungkin porsinya mungkin akan berbeda. Tentu ada tambahan dari di kementerian-kementerian tertentu dari kalangan profesional, ya. Tapi saya memprediksi di kabinet ini, saya kira ada satu kekuatan juga yang tidak bisa dijalankan oleh partai politik, ya, relawan. Relawan ini signifikan, ya, walaupun di 2 periode Jokowi kan baru Wamen, kemudian itu pun di akhir, ya, Budi Ari jadi Menkominfo karena Pak Joni Plate ada masalah dengan KPK. Tapi di komisaris-komisaris BUMN itu banyak, ya. Itu kan enggak terhitung tuh. Nah, saya kira akan memberi ada juga porsi, ya, untuk relawan ini. Betul. Karena di era Pak Jokowi, relawan ini satu gerakan baru, ya, fenomena baru, mengisi celah-celah kosong yang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diperankan oleh partai politik. Nah, relawan ini sangat signifikan, kan? Betul. Ya. Nah, apakah prediksinya mereka akan dapat tempat? Saya kira mungkin akan lebih signifikan dibanding Pak Jokowi 2 periode. Ya, ada Bolo masih itu kan, Projo juga masih eksis dan seterusnya, banyak sekali, ada ratusan itu. Namun kalau kita lihat dari fatsun politiknya, ya, kalau dia berpegang pada zakon kabinet atau kabinet kerja dengan di mayoritas kekuatan politik di pendukung pasangan 02, saya kira partai politik menteri atau yang akan mengisi menteri di kabinet Prabowo Gibran ini, saya kira masih akan didominasi oleh kekuatan dari partai, kader-kader dari partai politik, ya. Di atas 60% mungkin masih bisa, ya. Apalagi kan Golkar udah minta tuh. Udah minta 6 menteri, ya. Ada menteri apa itu? Menteri senior segala macam, ya. Nah, itu menarik juga itu. Betul. Bahkan ada bocoran sedang dibuat nomenklatur kementerian baru, ya. Nah, kita nggak tahu nanti. Ada kabar-kabarnya itu ada nomenklatur kementerian mau dibuat posisi menteri baru. Nah, menteri apa kita tunggu saja, kan. Ya, mungkin juga akan ada pemecahan, ya. Pemecahan kementerian. Jadi Menteri Perdagangan diubah, Menteri Perdagangan sendiri, Perindustrian sendiri, Menteri Perikanan sendiri, Investasi sendiri, nanti semua sendiri-sendiri itu, ya. Iya, bisa itu. Kalau perdagangan perindustrian udah pisah. Iya, udah pisah. Kalau dulu kan digabung, Perindak kan dulu, perindustrian dan perdagangan. Dan macam Kementerian Kemendikbudristek, ya. Dengan pendidikan dan kebudayaan dulu kan, yang ngurusin budaya sama pendidikan dasar. Karena kan dipisah dulu. Pendidikan tinggi dan riset teknologi sendiri. Sekarang digabung. Iya, digabung, betul. Nah, bisa jadi ini bisa lagi. Bisa jadi 2 atau jadi 3 karena untuk mengakomodir kepentingan. Jadi ada 5 level yang akan rebutin menteri. Tadi kan Bang Hendro dibilang satu yang mulai dari terminal. Ini partai pendukung. Kemudian pengusung. Kemudian ada yang dari halte. Ya. Ini yang masuk belakangan nih, di tengah-tengah. Tapi ada lagi satu lagi, Bang, yang nunggu di tikungan. Tapi di yang itu dari awal, Om Gaib. Itu ada lagi partai non parlemen dan partai baru. Nah, ya. Jadi Gelora dan lain-lain, PSI kan pasti dikasih tempat dong. Iya. Minimal staf sus. Nah, yang ketiga kan tadi tuh menunggu di tikungan. Jadi dia nunggunya di tikungan nih. Ada nih belakangan nih paling buncit nih. Kemudian tadi Bang Hendra bilang relawan. Udah pasti diakomodasi. Dan ada lagi yang kelima, yang terakhir. Vaksinnya Pak Jokowi dan Pak Gibran. Ini juga mesti diakomodasi dong. Betul. Kan katanya Pak Pratikno masuk lagi, Pak Balil masuk lagi. Jadi memang Pak Prabowo yang non partai, ya. Mungkin akan sangat pusing untuk menentukan komposisi. Kalau kita lihat dari ini, ya, kacamata media tuh kita lihatnya tuh pasti dia akan mumet sekali dengan karena mesti diakomodasi. Barangkali porsi profesional nanti akan mengecil. Bisa jadi. Persentasenya. Bisa jadi. Karena Prof Yusril dia ngomong kan kemarin, Pak Prabowo kalau bisa jangan semua partai dimasukin dong, gitu. Kita yang nggak ada di parlemen juga, ya butuh diakomodasi juga kan. Gitu. Yang tidak di parlemen tapi dia ikut dari terminal. Non parlemen kan baru. PSI, Garuda,
PBB. Iya. Itu kan dari terminal dia memulai, meskipun nggak ada di DPR. Tapi jadi kan, semuanya mau masuk ya Pak ya ke Perindo dalam kan ikut posisi. juga dari awal. Perindo di 03 ya. Perindo di 03. 03 ya. Gitu. Oke. Garuda, Lora, PBB. Nah itu jadi komposisinya pelangi lah ya. Mungkin lebih banyak ya, lebih mumet dibanding Pak Jokowi kemarin. Lebih beragam. Lebih beragam. Oke Pak. Nah kemarin saya juga sempat lihat di beberapa artikel berita juga bahwa dari anggota Dewan Pakar TKN-nya Prabowo Gibran itu menyatakan nantinya itu Pak Jokowi akan terlibat dalam penyusunan kabinet. Ini pandangan dari bapak-bapak sekalian seperti apa? Mungkin dari Pak Hendra dulu. Ya kata terlibat itu kan bisa dimaknai macam-macam ya. Terlibat misalnya memberikan saran dan masukan. Ya. Atau diminta misalnya kan, diminta memberikan masukan atau berinisiatif. Betul. Ya kan? Atau memang the king apanya itu? Kingmaker. Kingmaker atau godfather-nya kan. Begini dengan mempertegas 10 tahun beliau mengelola pemerintahan sebagai presiden kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Artinya kan dia tahu persis tuh kira-kira di kementerian ini siapa kan gitu. Nah, saya kira terlibat itu apalagi pernyataan TKN 02 ya. Iya. Nah, kita masih menunggu kadar keterlibatan itu apa. Atas inisiatif sendiri diminta pertimbangan dan seterusnya atau misalnya memang dia yang menentukan ya, walaupun kan undang-undangnya hak prerogatif presiden ya menentukan kabinet itu. Tapi kata terlibat itu juga bisa dimaknai sebagai komunikasi politik ya. Betul. Bahwa Prabowo yang diisukan sudah berusaha untuk mulai meninggalkan Jokowi mungkin ya diduga ya banyak pihak bahkan sudah mengukur kapan masa bulan madunya kan gitu, apakah 100 hari kerja dan seterusnya. Jadi masih multi interpretasi. Mungkin ini terlibat transisi kali. Ya kalau transisi lah ya, pasti terlibat dong. Harus terlibat karena sebelum pelantikan 20 Oktober itu kan biasanya dibentuk tim transisi ya. Di mana biasanya tuh Mensesnek tuh kepalanya ya. Nah, apakah Mensesneknya masih yang sekarang ini? Belum tahu juga. Tapi memang agak aneh sih kalau kata masa transisi karena kan mereka melanjutkan Pak Prabowo. Tinggal lanjutin. Ya maksudnya transisi pemerintahan dari habis menunggu selesai pelantikan. Kan tidak boleh ada kekosongan untuk kekuasaan negara. Iya, benar-benar. Iya. Kalau dari Pak Gaib seperti apa, Pak? Ya, kalau memang sebenarnya nggak tahu tuh. Saya emang bener ngomong gitu ya, terlibat gitu ya Pak Jokowi. Iya, ingin. Agak ngeri sedap sih kalau ngomong. Selain gitu. Terlibat penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran. Gitu. Peran dalam menentukan arah kebijakan. Gitu. Ya, nggak tahu ya. Kalau berkontribusi beda kan. Beda. Tapi terlibat tuh. Apakah Pak Prabowo mau menjadi presiden yang dibayang-bayangi mantan presiden? Kan kita nggak tahu juga. Iya. Artinya nggak move on dari mantan. Iya. Kan jadi kalaupun nanti pemerintahannya sukses, ini sukses Prabowo apa sukses Pak Jokowi kita nggak ngerti juga. Kalau saya jadi presiden sih pengennya kita punya prerogatif penuh. Mereka kasih masukan aja gitu. Sama kayak waktu Pak Jokowi dengan Bu Mega. Orang kan mengira-ngira bahwa Pak Jokowi dipengaruhi oleh Bu Mega. Bu Mega menjadi bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Jokowi kan nggak nyaman juga. Karena petugas partai. Iya, karena petugas partai selalu disebut gitu. Karena akhirnya kan nggak nyaman. Akhirnya Pak Jokowi berani mengambil peran kan. Banyak beberapa hal yang diminta Bu Mega A, dieksekusinya B. Soal Kapolri, Bu Mega maunya X, yang diambil Y. Itu kan kesan bahwa I'm a president. Gitu. Jadi dia yang ngambil keputusan, bukan orang lain. Itu mau menunjukkan ke publik kan, Bang ya. Sama apa Prabowo apakah mau begitu? Betul. Apakah memang mau ikut aja apa kata Pak Jokowi? Cuman nggak tahu ya kalau pengalaman kita bertemu maupun berinteraksi dengan Pak Prabowo. Saya pernah ketemu di Kemenhan. Orangnya kan sangat powerful, mau berani mengambil keputusan dan apakah mau diatur-atur gitu, kita nggak tahu juga sih. Ya saya kira sama ya, siapapun itu kalau dia apalagi presiden ya, kan di Indonesia kan dia bukan hanya kepala negara gitu, tapi kepala pemerintahan, punya hak prerogatif yang sangat kuat ya, kewenangan yang sangat kuat gitu.
Jadi kalau tadi ada istilah bahasa terlibat, saya kira diksi itu perlu direnungkan ya, dikaji lagi lebih mendalam. Kalau dia berkontribusi memberikan masukan ya, kan tetap saja nanti pengambil keputusannya kan presiden. Iya, betul. Karena dia yang mempunyai hak untuk itu. Tapi kan kita tidak tahu gitu. Ya. Kalau kemudian misalnya 2 kali ya bertarung 2014, 2019 gitu kan. Mungkin yang nggak move on tadi kan gitu ya. Kalau nggak Pak Jokowi ini nggak jadi nih Bang. Misalnya kan begitu. Yang penting jangan ada istilah tuh ya. Kalau bukan Pak Jokowi, negara ini akan berantakan. Itu yang ngeri tuh. Iya. Gitu. Kayak nggak ada orang lain aja, kita udahlah 2 periode. Tapi saya kira Pak Prabowo nggak begitulah ya. Oke. Nah, beliau kan mungkin mudah-mudahan bisa ya menjalankan peran itu sesuai dengan apa. Ada satu lagi tadi menteri itu, komposisi wilayah, etnis. Itu penting itu penting juga. Penting tuh. Nggak ada orang Aceh nanti. Itu yang sering nggak ada orang Papua kan. Itu yang kadang diabaikan. Padahal itu penting. Penting ya. Tapi selama ini maksudnya di pemerintahan Pak Jokowi itu seimbang kan Pak? Maksudnya? Ya ada kan kalau yang Menteri Perlindungan Anak itu siapa? Bu Profesor Yohana ya. Bisa periode pertama. Dari Bali ada Jelantik ya. Iya. Kemudian ada dari Papua tuh mantan wakil menteri negeri Wetipu ya. Sekarang kan jadi anggota terpilih ya. DPR terpilih, caleg terpilih lah, apa DPD apa DPR RI. Nah, kemudian ada yang Dohong ya dari Dayak. Wakil menteri KLHK ya. Jadi kayaknya nanti Wamennya akan dilanjutkan ya. Bisa. Karena Wamen jadi tempat yang untuk mengakomodasi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi ada perubahan nomenklatur. Ya. Penambahan menteri baru atau bongkar pasang lah ya. Iya betul. Ya, yang masih bisa dijadikan 2 atau 3 menteri. Ya. Nah, yang menarik apakah misalnya Kementerian Desa itu dipisah dengan PDT untuk percepatan, atau bisa jadi Kemendes itu yang urusan desa diambil lagi loh, Dirjen PMD di Kemendagri, diambil kembali. Karena kan desa itu kan paling bingung tuh proses penyelenggaraan pemerintahnya, lapornya ke Kemendagri, keuangannya ke Kementerian Keuangan, dana desanya. Nah untuk pembangunannya ke Kemendes. Kemarin belum lagi pendamping desanya, kepala. Tapi memang daerah memang nih kita belum ngelihat think tanknya Pak Prabowo Gibran ini siapa sih sebenarnya untuk transisi menuju ke depan. Ini belum kalau dulu kan begitu Pak Jokowi menang itu langsung kelihatan tuh ada Bu Rini, ada Ari Wijayanto, siapa tuh? Beberapa lah tuh ya. Wijayanto tuh siapa mantan Lemhanas? Iya. Yang sekarang Bambang Wijayanto. Jadi kelihatan tuh sudah terlihat gambarannya. Nah, sekarang tuh kayak antara Gerindra, PDIP itu Gerindra dan Pak Jokowi agak menunggu nih. Siapa yang jadi tim transisi? Barangkali mungkin sudah mungkin ada kan isunya kan disiapkan, tapi belum diekspos. Menteri Perindustrian siapa? Kartasasmita itu Agus Kartasasmita tuh. Agus Gumiwang tuh isunya. Cuman kan kalau Agus jadi ketua transisi nggak enak sama Pak Ketum Golkar, Pak Erlangga. Sekarang lagi fokus siapa yang mau jadi Ketum Golkar, di Munas, dan siapa yang mau jadi Ketum PDIP di Kongres. Jadi saling nunggu nih kan. Publik harus segera dibuat sehingga kita ada gambaran nih. Sekarang tuh kita siapa ya? Jadi saling menunggu nih antara kubu-kubu ini. Gitu. Itu sih yang kita lihat ya di kacamata media ya. Untuk urusannya Mas Bambang lah, Bambang dan Miko dan kawan-kawannya. Iya ya. Hari dulu Bayana dan Oke Pak, tadi kan kita juga sudah membahas bagaimana kalau misalkan Pak Jokowi itu terlibat ya, atau mungkin diberikan peran dalam menentukan arah pemerintahan. Kemarin juga saya sempat baca bahwa Pak SBY juga akan terlibat dalam penyusunan kabinet. Nah makanya tadi meskipun banyak pihak yang masuk gitu ya Pak ingin terlibat atau diberikan peran, ini sebuah hal yang wajarkah atau bagaimana Pak? Ini maksudnya ada 2 mantan presiden gitu. Mungkin itu kan yang ngomong siapa tuh ya? TKN juga ya? Iya. Yang TKN itu kan apakah masih ada ketika presiden udah menang? Kan harusnya udah nggak ada kan? Udah kelar gitu tugasnya. Udah selesai nih. Mission accomplished, udah beres nih. Tinggal kita bentuk
tim baru untuk pembentukan transisi dan kabinet kebayangan kan yang mengira-ngira. Dan para pengusung itu dapat peran apa? Peran apa? Nah, kalau kan Pak Prabowo ini akomodatif juga orangnya. Mungkin dalam bahasa Jawa tuh ada ayo pakai kan nggak enak. Gimana Pak SBY pendapatnya ini gitu. Kalau udah menang begini sih, kalau buat partai sih udah nggak pakai ini lagi, langsung to the point aja. Kita bantu, terus kita menang, kita dapat apa, terus berapa banyak, udah gitu aja. Itu yang Golkar minta 6 itu siapa yang menyatakan? Pak Erlangga. Langsung. Kayak Bu Mega dulu kan, Jokowi periode kedua. Iya benar, langsung minta 10 kalau nggak salah ya. Betul. Berarti itu langsung the point minta 6 posisi. Gitu. Ya wajar aja karena memang orang bikin partai kan buat berkuasa ya gitu. Jadi to the point aja. Jadi kalau berbunga-bunga nanti bahasa apa pakai kode-kode Jawa ya, apa namanya itu, simbol-simbol yang kita nggak, komunikasi non verbal. Jadi simbolik ya. Jadi kalau sama partai mah butuh apa, perlu apa gitu. Tapi mungkin Pak Prabowo mau kasih kesan yang kan ini kan Pak Prabowo pengen persatuan segala macam ya. Ya kalau di pertemuan-pertemuan seperti misalnya Empat Mata segala, nggak ada simbolik Kalau sudah menyatakan ditanya wartawan dia baru simbolik. Iya. Ya. Oh ya kita tunggulah. Pasti Golkar nih yang duluan mengusung. Betul. Gibran, itu kan simbolik-simbolik seperti itu. Kita akan melibatkan ketua partai, kita akan bertanya, padahal mah kita akan minta pertimbangan mantan-mantan presiden, termasuk misalnya Pak SBY yang ketua Majelis Tinggi Demokrat juga mendukung ya. Nah, kata terlibat itu saya memaknainya mungkin meminta masukan. Minta masukan. Ya. Atau misalnya bisa juga Demokrat mau berapa nih kan gitu. Ya, Demokrat mau sekian. Betul. Ya. Yang menarik kan pernyataan Demokrat kalau jadi ke sebelah, nggak tahu dia hari ini jadi apa. Jadi memang kadang publik mesti kita sadarkan nih, jangan sampai statement-statement elit politik itu dijadikan acuan kemudian masuk ke dalam hati jadi dan jadi kesimpulan dan kenyataannya nggak sesuai. Padahal kenyataannya nggak begitu. Itu kan di front apa bang istilahnya bang, panggung depan ya, gitu. Itu kan panggung depan, dia harus ngomong begitu kan. Di backstage beda lagi. Di panggung belakangnya ya beda lagi gitu. The point gitu. Kan ketemu Empat Mata nih. Gitu. Udah gini-gini ya, kita berdiskusi ini padahal mah udah deal di belakangnya. Udah kelar ya. Nah, masalahnya demi bangsa dan negara. Nah, masalahnya masyarakat kita kadang memenelan mentah-mentah omongan itu. Begitu dia percaya dan dalam perjalanannya ternyata nggak begitu, akhirnya dia kecewa. Iya. Ya, itulah mengapa oposisi itu kan dalam sebuah negara demokrasi kan diperlukan. Tapi oposisi itu sedih bos. Sakit bos ya. Dia menonton dari luar kan, dia tidak punya akses kekuasaan. Ya tapi walaupun begitu, ya kita tidak tahu kalau semua misalnya diborong masuk ke dalam pemerintahan, ya apakah tadi sinyal tidak didatangi undangan PKS itu udah biarlah gitu. Udah cukup lah. Atau kata Prabowo, masa gue yang datang, lu dong yang branding kita. Nah, mungkin gitu. itu juga kan kode-kode juga tuh ya. Simbol-simbol politik. Tapi memang mungkin buat sebagian orang lebih baik PKS PDIP nggak usah gabung. Iya. Karena kalau gabung makin mempersempit. Iya. Pembagian dan karena sudah banyak. Udah banyak dan PDIP pemenang pemilu. Apa cukup 2 menteri? Iya. Masuk mau 2 menteri. Terus kalau PKS ngapain gabung? Masa bareng sama Gelora? Tapi apakah bagi-bagi kekuasaannya ukuran hanya menteri tuh? Bisa macam-macam tuh. Termasuk pilkada. Ya. Termasuk pilkada. Pilkada itu kan perlu koalisi. Isu barisan nasional ya. Untuk barisan nasional. Jangan sampai ada partai yang nggak diajak sama sekali. Yang agak ngeri-ngeri sedap kan konsensi. Iya. Bisa juga kan gitu. Ya kalau misalkan PDIP dan PKS misalkan juga gabung gitu, nanti jatuhnya kan maksudnya sampai saat ini yang terlihat menjadi oposisi kan juga baru PDIP dan PKS gitu ya Pak. Nanti belum bisa-bisa berarti bisa-bisa nggak ada oposisi, nggak mungkin juga ya Pak. Yang pasti kalau kita berbaik sangka PKS mengundang Pak Prabowo Gibran dalam acara ulang tahun ya. Apa halal bihalal? PKS. Halal bihalal. Tapi tidak hadir. Karpet udah disiapin. Nah, husnuzonnya itu prasangka baiknya PKS mengundang gitu. Ya. Tapi kan nggak tahu juga kalau misalnya kita agak sedikit kritis, ya kan kamu yang perlu sama saya. Kenapa saya yang harus hadir? Kalau PBNU beda bos. Iya. Tuh.
ya kan? Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur selesai. Iya, benar. Gitu. Artinya ada power atau kekuatan yang berbeda ya. Iya. Tapi kalau dilihat misalnya kalau kita ngomong fakta, bicarakan fakta secara realistis, ya PKS berapa? 7% ya? 53 kursi kalau nggak salah. 53 kursi. Perolehan suara 5 atau 7% lah kurang lebih. 7%. Hasil perhitungan secara nasional ya. Oke. Nggak jauh beda sama Demokrat dan PAN kan. Iya. Nah itu juga bisa, tapi bisa jadi mungkin hanya soal waktu kan. Iya. Kalau kita lihat dari simbolisasi dari komunikasi politiknya Pak Prabowo, dia pengen semua masuk. Betul. Tapi masuk semua ini kan juga bukan tanpa masalah juga tadi kan. Ada masalah juga gitu. Mengelola yang besar ini tentu lebih kompleks. Atau gitu. misalnya gini, dinamis. PKS udah nggak usah oposisi, nanti gubernur DKI buat lo. Kan bisa jadi begitu. Kan PKS raja kan di DKI kan. Nanti nambah bos Jawa Barat. Kan kita jangan cuma menteri kan lihatnya gitu. Ini mau pilkada nih gitu. Jadi dimensinya tuh luas dan politik begitu iya. Nah, kenapa ke pilkada berimbas? Karena pasangan calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu kan tidak bisa mendaftar di KPU kalau tidak ada SK rekomendasi partai pengusung dari DPP. Yang mengeluarkan SK-nya DPP, bukan DPC, DPD atau DPW, DPD provinsi. Ya. Walaupun dia misalnya kalau di beberapa kabupaten dengan anggota DPRD 35 atau 40 itu 7 kursi ya minimal dia sudah bisa mengusung partai sendiri. Tapi faktanya 5 tahun yang lalu ada kepala daerah yang tidak mendaftar di pembukaan pendaftaran calon kepala daerah di kabupaten atau di provinsi, dia langsung dapat SK dari DPP. Ya kan? Ya. Padahal harusnya mekanismenya kan melalui, tapi kan tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Oh, kalau mau calon kepala daerah daftar dari DPC kabupaten atau DPD atau sebutan lain kan, macam-macam sebutan nama tingkatan partai di kabupaten, kota, provinsi itu kan. Kalau pusat kan semua DPP kan, Dewan Pimpinan Pusat kan. Itu SK-nya dari DPP. Ya pokoknya masyarakat masih sentralis. Masyarakat bersiap kecewa aja kalau nanti kenyataannya tidak sesuai yang mereka kira-kira harapkan. Pertempuran 2019-2014 lah ya. Tapi di 2019 kan pertempuran yang begitu berdarah-darah. Tiba-tiba selesai di MRT bos. Jadi kalau masyarakat ikut politik itu memilih dengan hatinya. Kalau elit politik tuh memilih dengan mulutnya aja. Jadi emang begitu berpindah biasa aja orang di mulut. Maka yang memilih dengan hati itu punya potensi baper. Nah iya. Nah, kita jangan baper. Jadi kalau di politik ya begitu memang berpindah tuh udah kayak apa aja gitu. Jadi kalau tapi nggak salah juga masyarakat tuh kadang ada masyarakat yang menjadikan politik itu sebagai ibadah juga. Dan dia menganggap itu realitas sesungguhnya bahwa memilih itu dipertanggungjawabkan sama yang di atas. Jadi begitu yang dia pilih itu ternyata tidak sesuai yang dia harapkan setelah dia pilih, pasti dia akan kecewa. Makanya komposisi suara pemilih pun berubah petanya. Tadi mendukung Prabowo 2 kali kalah karena ada faktor Jokowi. Ya akhirnya di 2024 nggak dukung Prabowo lagi karena Prabowo berhubungan Pak Jokowi. Iya benar-benar. Berubah peta pilihan kan. Iya. Begitu juga yang tidak dukung Prabowo. Iya. Di 2 periode kemarin, 2 pemilu karena kemarin. Ada faktor Pak Jokowi. Karena ada faktor Pak Jokowi. Pindah gitu. Termasuk yang dari PDI. Meskipun udah dibilang Pak Prabowo juga pembohong award gitu, bikin segala macem, tapi akhirnya milih juga gitu. Iya. Dan belum pernah dicabut juga tuh award itu sama orang yang milih ini, orang yang memutuskan ini. Gak tahu di Boyolali menang nggak? Oke Pak. Nah kalau misalkan Pilkada 2024 bagaimana nih Pak? Itu kan nanti dilaksanakannya akhir tahun ya? September ya? Tapi sekarang ada wacana akan dibuatkan Perpu ya. Di September ya, dipercepat. Oh akan dipercepat. Tapi kan kalau di jadwalnya kan November. Kenapa? Setelah Pak Jokowi lengser kan? Iya, sebenarnya ada pertimbangan politik ini. Kalau yang misalnya terpilih menjadi anggota DPRD, ya suaranya mayoritas misalnya di kabupaten kota atau di provinsi, maka dia dapat jatah kursi ketua ya misalnya atau pimpinan DPRD. Nah,
DPRD kabupaten kota itu, kalau tidak salah, termasuk provinsi, itu dilantik pada tanggal 16 Agustus. Gitu. Kalau pilkadanya September, ya, berarti dia daftarnya kan di sekitar Juli, Pak. Iya. Karena September, Agustus kampanye. Berarti dia nanti kalau nggak terpilih masih bisa dilantik jadi anggota DPRD. Itu logika. Ya, pilkada itu kan kalau di jadwal pilkada serentak itu kan November. Iya. November itu udah selesai ya. Sudah selesai. Berarti September kampanye, Agustus sudah pendaftaran pasangan calon ya. Nah, sekarang KPU KPU Kabupaten Kota atau Provinsi sudah melaksanakan tahapan pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Karena udah tahap sosialisasi, partai-partai sudah membuka pendaftaran. Maka sudah ada yang menutup itu. Ya, kasus menutup pendaftaran. Ya kayak yang di Medan kan, di Sumatera Utara, di kabupaten kota rata-rata paling 1-2 hari lagi, tapi udah banyak yang menutup kan seminggu kan. Nah, jadi dari situ sudah terlihat ya tahapan itu sudah berjalan. Nah, tapi kemarin ada upaya, sebenarnya wacananya sudah lama, itu mau dimajukan September. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu tadi, walaupun tidak ada yang misalnya Komisi 2 menyatakan kenapa harus September. Tapi kan banyak suara-suara yang teman-teman KPU juga menyatakan pertimbangannya itu. Jadi kalau dia kalah pilkada, yang DPRD tadi tidak harus mundur dia mendaftar itu. Nah, tapi tidak tahu kalau perpunya mengatur, ada perpu. Ada perpu, ya. Tapi kalau mau undang-undang kan tidak mungkin. Ya, prosesnya kan panjang, harus ada pansusnya ya, harus ada usulan dari mana. Tapi memang udah ada rencana perpu mau keluar. Ada yang udah. Iya, sebenarnya belum ada wacana itu. Tapi percepatan pilkada dari November ke September itu dulu pernah dibahas persiapan pengganti undang-undangnya, undang pilkada nomor 16 itu, nomor 10 itu. Nah, kalau tidak sempat perpu itu kemarin Pak Doli ya dalam wawancara dengan TV One kalau nggak salah Pak, dari tinggal DPR-nya kan gitu untuk mewacanakan itu. Nah, tapi tidak secara gamblang disebut apa pertimbangannya kalau tetap September ya, atau dimajukan September dengan undang-undang baru atau perpu gitu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau perpu kan atau ribet, presiden mengusulkan ke DPR, ya ke Komisi 2 atau karena penyelenggaraan pemilu ya. Nah, tapi di tingkat publik, terutama pengamat pemilu, pengamat demokrasi, itu tadi pertimbangannya. DPRD Kabupaten Kota itu dilantiknya tanggal 16 Agustus ya. Ya, artinya kalaupun pilkada dilaksanakan September, Agustus sudah masa kampanye. Ya. Pendaftarannya Juli atau awal Agustus paling lambat pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik yang punya kursi di DPRD Kabupaten Kota atau provinsi. Gitu ya. Nah, syaratnya kan berbeda-beda tuh. Iya. Ya, kalau misalnya kabupaten atau kota yang kabupaten yang anggota DPRD-nya misalnya 35-40 dengan komposisi DPT pemilih tetapnya 250 ribuan sampai 300 ribu itu kan 7 kursi dia sudah bisa mengusung. Betul, cukup banyak ya. Artinya kalau yang 25 kan, dan 25 paling kecil itu 5 kursi dia dapat kursi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD atau gabungan ya, koalisi partai politik. Kalau yang 7 kursi tadi sekitar 15% kalau tidak salah dari suara sah pemilihan di kabupaten atau kota itu. Di provinsi tergantung ya, provinsi kan rata-rata 75 ya, atau kalau Babel sama Bengkulu itu berapa? Nah, provinsinya kan baru Kepulauan Riau misalnya. Ya, jadi kalau di Jawa kan bahkan ada yang 100. Ya. DKI berapa? DPRD provinsinya berapa ya? 100 lebih kan? 100 ya, tergantung jumlah penduduknya. Iya. Jumlah penduduk kan. Nah, itu. Jadi itu peta. Tapi nampaknya ya partai-partai politik terutama DPP-nya belum fokus ke situ. Tadi yang tim transisi aja belum ada suaranya ya. Peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo kan belum ada. Belum terlihat karena belum terlihat. Ya, kita tidak tahu apakah sudah digodok timnya. Harus diingat juga kalau mencalonkan kepala daerah itu nggak cuma sekedar butuh surat administrasi, tapi butuh hepeng juga. Ya, kalau yang tadi misalnya 300 ribu pemilih,
Itu berapa kan sekitar 50 nggak cukup tuh Pak. 50 miliar nggak cukup. Nggak cukup. Karena kan ada pertimbangan teknis ya. Teknis itu misalnya survei segala macam dia. Ada pertimbangan politis ya, pasangan, partai pengusung, yang pertimbangan ekonomis. Iya. Ya, kalau dulu kan zaman kita masih kuliah kan ada 8 tas Pak. Maksudnya? Popularitas. Iya. Terakhir isi tas. Tas yang ke-8 itu tas Pak. Itu yang penting justru. Itu. Jadi kalau sekarang kalau misalnya dia incumbent walaupun di PJ kan, ya itu tadi teknis itu hasil surveinya gimana, kesukaan, kemudian politisnya itu misalnya siapa partai pengusungnya, siapa calon pasangannya, ekonomis itu dan bagaimana bisa TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Jadi 50 miliar tuh baru persiapan ya? Ya persiapan aja. Baru bentuk tim. Belum kampanye tuh ya? Belum Pak. Belum. Ya. Makanya nggak ada lagi kampanye terbuka sekarang. Di era Pak Jokowi kan belusukan. Nggak ada lagi ngundang band, ngundang artis dangdut. Itu nggak ada lagi sekarang. Karena ngundangnya susah, ngembalikannya harus kasih ongkos Pak. Kalau dulu kan wah dikumpulin kan di lapangan dangdutan gitu. Undang artis, undang band, enggak. Ya, jadi masyarakatnya yang mengundang, tapi logistik udah dikirim. Itu minuman, makanan, berapa orang yang hadir, termasuk souvenir. Nah, tapi kalau teknis itu pikirin gitu ya, jadi gubernur, bupati, wali kota, bisa sampai stres lah, MM-an gitu, itu gimana ngembaliinnya ya? Ya, kecuali kalau dia sudah melakukan negosiasi dengan pengusaha tambang gitu kan. Ya sebenarnya sudah kerja sama. Kuenya kan kue APBD Pak. Dana perimbangan pusat, daerah di situ. Tapi kan kita nggak tahu caranya gimana. Iya benar-benar. Nah ini juga yang ditunggu-tunggu sih Pak sama teman-teman yang mungkin pengen tahu juga ya. Bagaimana menurut Pak Gaib dan Pak Hendra arah pemerintahan kita ke depannya secara keseluruhan, karena kan banyak mungkin kekhawatiran dari publik gitu ya Pak ya, nanti wah pada saat pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjadi gini. Itu bagaimana pendapat dari Pak Gaib dan Pak Hendra? Ya sebagai wake up call juga untuk publik bahwa kayak mungkin jangan terlalu khawatir atau seperti apa gitu Pak. Ya kalau saya duluan ya, seperti beliau Mas Gaib katakan, kita ini kan masyarakat ini kan tidak perlu terlalu banyak berharap ya. Tapi kan bagaimana pemerintahan ke depan itu, kemarin kan sempat ada pertarungan diksi ya, perubahan, melanjutkan. Kalau yang 03 bingung akhirnya pilih istilah lanjutkan untuk perubahan. Bukan apa tuh, pokoknya memperbaiki atau apalah gitu ya. Memperbaiki. Artinya yang percepatan, yang bagus diteruskan, yang ini diperbaiki kan gitu. Diperbaiki dengan cepat. Nah, itu tergantung tentu tidak mungkin tidak satu dari gaya kepemimpinan ya. Kan kita kalau Pak Prabowo kan sudah tahu tuh backgroundnya militer ya. Betul. Apalagi kemarin ditambah sama Pak Jokowi bintangnya jadi 4 kan gitu. Jenderal kehormatan. Nah, salah satu indikator yang paling realistis kita bisa lihat nanti komposisi menteri tadi sebagai pembantu presiden. Ya, nanti kalau misalnya menteri-menteri yang ditempatkan di bidang-bidang itu di kementerian apa, kalau dulu zaman Pak Harto departemen itu ya kita bisa lihat tuh ya. Bagaimana nanti situasinya? Apakah ada menteri yang punya agenda sendiri? Ya kan? Menteri itu kan harus menjalankan agenda presiden gitu. Betul. Nah, karena di jabatan politis kan sifatnya. Artinya beda dengan kepala daerah tadi. Kalau dia tidak punya hal-hal yang luar biasa, melanggar hukum atau hal-hal yang tidak pantas, maka dia diberhentikan dengan proses. Ya, sebelum ingkrah nggak bisa dicabut dia kan. Paling disebut bupati nonaktif, wali kota nonaktif, gubernur nonaktif. Kalau menteri ya nggak ada begitu, karena dia tidak dipilih langsung. Ya, nggak jalankan agenda presiden, atau mungkin ada tekanan politik yang ingin terlibat tadi, bisa diganti. Ya, karena dia jabatan politik gitu. Ya, bukan hasil pemilihan gitu ya. Jabatan yang ditunjuk oleh presiden gitu ya. Jadi kalau presiden nggak suka atau menganggap dia tidak maksimal, bisa diganti. Nah, saya kira salah satu indikator yang bisa kita lihat nanti
bagaimana pemerintahan ke depan itu adalah bagaimana komposisi menterinya. Oke. Ya, tadi kita bicara misalnya perwakilan dari partai pengusung yang duduk di parlemen, dari partai baru, dari partai non parlemen, dari relawan, ada lagi komposisi wilayah, ya, etnis, ya, atau misalnya yang ikut di health dan tikungan, itu seperti apa gitu, ya. Nah di situ saya kira akan sedikit banyak mendeskripsikan bagaimana pemerintahan ke depan. Lalu misalnya menteri apa yang dibubarkan, dimekarkan, atau menteri baru apa yang dibentuk. Nah, kita lihat. Tapi harapan kita tentu sebagai publik, ya kalau kita kan di Indonesia ini kan masih bermasalah dengan kehidupan ekonomi masyarakat, yang lapangan pekerjaan, kemiskinan, pendidikan, gitu ya. Apalagi nanti kalau memang betul direalisasikan makan gratis, makan siang gratis, itu saya kira juga memungkinkan, barangkali mungkin akan ada lembaga negara khusus yang mengurusi hal itu. Oke. Ya, jangan-jangan ada kementerian yang nanti yang mengurusi itu, kan bisa jadi. Kementerian baru. Iya, kementerian baru yang khusus mengurusi makan siang gratis itu. Apapun nanti istilahnya kan. Ke kamar, kementerian makan siang gratis. Ya. Bisa jadi kan gitu, ya. Atau misalnya kementerian urusan gizi anak usia sekolah, masyarakat, kita nggak tahu. Karena itu masif sekali itu. Ya. Kalau kita lihat dari data berapa jumlah siswa TK, SD sampai SMA di Indonesia kan. Betul. Dengan ada 350 berapa sekarang kabupaten kota, 38 provinsi. Itu kan luar biasa. Sangat besar itu, Pak. Ya. Kalau nasinya itu sebungkus 10.000. Iya. Lihat aja data siswa itu berapa, Pak. Iya. Kalikan aja, Pak. Ya. Kalau dari Pak 10 Gaib, juta misalnya jumlah sekolah, jumlah anak usia sekolah itu. Kalikan aja 10.000 semua. 10 juta udah berapa? Udah anggaran satu kementerian. Beribu-ribu triliun masuk akal. Iya. Bisa jadi ada lembaga negara, apakah setingkat lembaga negara, badan khusus, atau mungkin bisa jadi kementerian gitu, urusan gizi. Nah kalau yang saya baca dari komen-komen yang masuk di WhatsApp ya, di media gitu, kita suka nanya, terus mereka suka ngasih komen gitu. Memang kekhawatiran tuh masalah ekonomi yang pertama, ya, karena khawatir misalkan nanti BBM akan naik karena subsidi akan dicabut. Subsidi dicabut untuk makan siang gratis. Betul. Gitu. Itu kekhawatiran yang pertama. Kalau berarti kan kalau subsidi energi dicabut kan berarti listrik, BBM, apalagi sekarang air bersih. Apalagi sekarang katanya Pertalite udah mulai diganti sama Pertalite Green atau apa gitu. Betul, udah mulai tondo-tondonya begitu ya. Pertamini di desa-desa semua udah Pertamax, Pak. Iya, udah Pertamax ya. Nanti saya foto dulu. Jadi kemungkinan itu yang dikhawatirkan. Sementara pemasukan segala macam nggak bertambah juga, terutama untuk kelas menengah ya. Betul. Gaji nggak naik gitu. Yang kedua, pajak. Kan kemarin di kampanye kan Pak Prabowo dan Pak Gibran terutama kan akan meningkatkan ekstensifikasi akan segala macam tuh untuk mendapatkan negara dari sektor pajak. Itu kan dikhawatirkan akan ada kenaikan lagi. Padahal hidup kita semuanya udah dipajakin nih. Nggak ada yang nggak dipajakin. Pegawai negeri baru naik kemarin loh semasa Pak Jokowi. Iya, dari kemarin. Jadi dan THR-nya dipajakin kan, THR dipajakin, STNK pajak, rumah dipajakin, kendaraan dipajakin, semua udah dipajakin nih. Resto, warteg, semua PBB. Iya, semuanya dipajakin kan. Gitu. Jadi kalau naruh punya kebun tuh ada pajaknya. Ada pajaknya juga gitu. Sawit tuh ada pajak. Benar-benar semuanya ya, Pak. Jadi masalah itu yang dikhawatirkan, makanya masalah ekonomi ini menjadi priority. Belum lagi utang kita yang makin besar gitu. Nah itu kekhawatiran. Walaupun sebenarnya buat masyarakat kelas bawah itu sebenarnya nggak, ya mereka udah biasa hidup sendiri gitu. Mereka nggak terlampau perlu bantuan APBN untuk secara langsung ya. Gitu. Jadi mereka udah paham kok
pemilu ke pemilu, siapapun presidennya, mereka tetap jual ayam geprek, mereka tetap jual ketoprak. Jadi biasa-biasa hidup itu buat mereka gitu. Tetap seperti sama saja. Paling kalau misalkan gasnya naik, mereka menyesuaikan. Buat yang jual nasi uduk itunya naik, mereka menyesuaikan. Nah, tugas negara adalah membuat itu jangan sampai naik. Udah dipajakin, hidup makin sulit. Nah, kenapa kita atau masyarakat ini kelihatan khawatir? Karena memang kekuasaan dari sebuah pemerintahan di Indonesia tuh terlampau besar, Bang. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan juga. Hampir semuanya tuh dia megang semuanya gitu, menentukan konsesi dia nentuin semuanya. Tapi kalau tuh. Makan gratis itu makanannya beli di UMKM atau pakai oligarki? Pakai warteg katanya. Warteg. Iya. Pakai warteg. Beras sudah 17.000. Nah, iya makanya gitu. Nah, sehingga ini agak ngeri-ngeri sedap. Pengusaha juga khawatir juga untuk dapetin proyek segala macam kan. Iya. Makanya tidak ada pengusaha yang tiba-tiba melawan pemerintah karena memang hidup mereka tergantung dari mau izin perusahaan harus pemerintah. Belum daerah, belum gubernur, makanya korupsi nggak berhenti. Izin investasi. Karena ya itu semuanya sangat tergantung sama eksekutif. Kalau di beberapa negara Bang kayak di Eropa, waktu kita bikin live report ya dengan ketika lagi debat itu kita bikin ketika lagi kampanye itu perhitungan suara kita live sama salah seorang mahasiswa kita di Spanyol. Kita tanya, dia cerita macam-macam tentang pemilihan di sana kayak gimana. Terus kita tanya, kalau di Spanyol itu pemilihannya kayak apa presiden? Oh di sini cuma sehari. Nggak ada tuh ribut-ribut gitu, karena kan udah elektronik semua. Betul. Abis milih ya kita kerja lagi seperti biasa. Spanyol parlementer. Iya, parlementer kan dia. Santai sekali. Kok di sana nggak kayak kita gontok-gontokan apa? Terus dia bilang, ya karena di sini masyarakatnya bisa mandiri, tidak tergantung sama negara. Iya. Gitu. Jadi ciri masyarakat maju itu tidak menggantungkan hidupnya pada negara. Jadi dia bisa ya udah mau siapapun presidennya, siapapun perdana menterinya ya bisa sih usual aja. Bisa. Nah kalau di kita ya itu semua ditentukan oleh negara, sehingga semuanya ingin merapat kepada negara. Iya. Jadi yang sudah kaya khawatir, yang miskin kayak kita lebih khawatir. Lebih khawatir lagi. Kira-kira gimana nih jualan? Gimana nih jualan oncom kita, nasi uduknya gitu. Gas naik nggak? Minyak goreng naik nggak? Ya, kalau naik semua kan nggak ada daya beli gitu. Jadi itulah mudah-mudahan segeralah masyarakatnya dapat kepastian yang jelas gitu sampai sekarang kita kesabarannya teruji ya. Masyarakat kita mah udah nggak ada duanya gitu. Kalau saya ditanya gimana, ini akan chaos nggak? Saya pikir selama masih telur murah, beras masih bisa dijangkau, itu masih aman. Minyak goreng ada. Kita beli pun yang penting ada. Kecuali kalau itu memang udah stoknya udah kosong. Selama kita keluar rumah ke kiri ayam geprek, ke kanan masih ada warteg, itu masih aman. Bubur ayam segala macam. Karena itu yang nyelamatin ekonomi kita sebenarnya. Gitu. Coba kalau di Eropa nggak ada jual ayam geprek, ke supermarket kosong, nggak ada gandum, nggak ada daging, chaos mereka. Kalau di kita kan nggak ada, kita banyak substitusinya. Aman kan? Ada umbi-umbian, ada pisang gitu. Cabai mahal suruh nanam cabai kita di pot. Iya. Hidroponik. Iya, jadi mungkin dari kemarin juga banyak ya dari teman-teman saya juga yang mungkin kayak nanti gimana ya ke depannya. Jadi mungkin itu kali ya teman-teman dari Pak Gaib dan Pak Hendra bahwa mungkin nanti di pemerintahan ke depannya itu pasti mungkin ada perubahan-perubahan, tetapi mungkin nanti untuk dalam menjalani hidup tuh tidak terlalu berubah. Iya, kalau di usia Naura itu kan apa istilahnya sekarang mengkhawatirkan quarter life ya. Nah, jadi cirinya adalah ingin cepat tahu apa yang akan terjadi. Iya, betul. Tapi begitu sangat bersabar nanti ketika apa sudah terjadi. Iya. Gitu ya. Nah, itu yang sekarang ini kan seperti itu ya. Pengennya nanti setelah ini tapi rebahan gitu. Kan repot tuh urusan. Kaum rebahan. Yeah. Pengen quarter life-nya sukses gitu, dari kuliah langsung dapat kerja, langsung dapat suami, istri, dan nanti gitu ya. Tapi ya rebahan. Pengen enggak sabar tuh.
pengen tahu apa yang terjadi. Pengen punya rumah gede, rumah yang besar gitu segala macam. Sementara harga rumahnya sekarang udah MM-an harganya. Ya, paling murah memang, cukup udah MM-an. Bulan madu kekuasaan itu dalam sejarah politik Indonesia tidak lama ya. Betul. Ya kita lihatlah misalnya SBY 2 kan wapresnya, Pak Jokowi 2. Itu kan menandakan itu. Ya dulu kita menunggu nih Profesor, Doktor, Ma'ruf, semua kan? Iya. Padahal harusnya Mahfud kan? Mahfud. SBY berbudi, SBY JK gitu ya, Jokowi JK adalah kita gitu. Ya termasuk zaman Pak Harto. Ya. Siapa yang nggak nurut ya gebuk kan? Iya. Soekarno duit tunggal berpisah. Betul. Soekarno menjadi presiden sendiri ya, bukan ditetapkan sebagai presiden tunggal itu. Dia selalu menarik mencermati konstelasi politik. Nah tentu yang membuat kita khawatir itu situasi global ya, geopolitik ke depan di kawasan Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, apalagi di Timur Tengah nih sekarang ya. Udah Iran ikut gitu kan. Betul. Nah itu kan mempengaruhi ya. Ukraina Rusia juga belum selesai ya. Nah ini ada tanda-tanda gitu ya. Karena ada di daerah-daerah konflik itu ada produk yang tidak bisa kita impor, ada produk yang nggak bisa kita ekspor. Ya, kalau orang ahli ekonomi kan begitu melihatnya. Jadi kita tunggu saja lah apa yang akan terjadi ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat ya. Nah, tapi kembali indikatornya itu tadi. Bagaimana komposisi completely ya struktur pemerintahan yang akan datang. Kita sih berharap nih ya, pemerintahan yang sekarang ini itu lebih punya priority terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang paling penting. Apa sih kebutuhan dasar masyarakat? Satu, pendidikan. Betul. Pendidikan yang terjangkau, harganya murah, punya kualitas. Itu yang penting tuh. Karena kesehatan. Kemudian kesehatan itu juga harus diprioritasin karena itu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. BPJS bukan cuma harganya murah, tapi juga pelayanannya di rumah sakit juga diprioritaskan untuk mereka. Berarti kata yang anggota DPR dulu, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Toh BPJS masyarakat juga bayar juga kan, bukan gratisan. Jadi tegas gitu kalau ada rumah sakit yang ini langsung dikasih teguran. 3, harga kebutuhan pokok yang harus stabil. Itu yang penting. Jangan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tujuannya lebih kepada kepentingan pengusaha saja. Ngasih konsesi, ngasih izin ini segala macam, impact-nya apa buat masyarakat? Nggak terlampau signifikan. Jadi itu aja dulu. Karena selama masyarakatnya mudah, urusannya gampang, bikin surat tanah simple, bikin ini gampang, itu jadi hal yang bagus buat kita, pendidikannya maju. Kecuali ada rezim yang nggak pengen masyarakatnya pinter, pengennya bodoh terus sehingga gampang untuk dimanipulasi, dikasih bansos, dikasih ini, udah untuk kepentingan politik juga ujungnya. Satu lagi kebutuhan energi dasar, listrik. Ya kalau dia rumahnya mau bikin apa, malam ada listrik. Iya benar. Kemudian energi, kemudian kemana-mana berkendara ada minyak, ada BBM, air bersih. Jadi pendidikan, kesehatan, perekonomian 9 barang pokok. Kalau lapangan pekerjaan itu udah urusan kesekian lah ya. Dia masyarakat sekarang bisa jualan nasi uduk gitu, bisa apa. Walaupun itu juga diperlukan ya untuk angkatan muda yang memiliki keahlian, pendidikan dan terusnya. Kalau itu ada, dia anaknya bisa menyekolahkan anaknya, bisa berusaha, bisa mendapatkan kebutuhan layanan kesehatan yang baik ya. Negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Kemudian kebutuhan energi dasar terpenuhi. Saya kira itulah. Kalau Prabowo Gibran bisa begitu ya, benar-benar fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, pendidikannya bagus, lapangan kerja, nggak usah kampanye, nanti dipilih lagi. Betul. Nggak perlu kampanye. Tidak slogan ya. Post estate dan otomatis dipilih lagi. Iya, nanti dipilih lagi. Ya kalau di daerah itu seperti itu. Cerminan masyarakat itu dia mau berusaha mudah, dia mau membeli terjangkau, dia mau energi dasar terpenuhi, ya. Sekarang
sekolah pusing orang tua. Udah ada seragam baru lagi nih. Pramuka dihapus, seragam baru. Sekali kita kan ada sistem zonasi. Kita mesti obrolin sistem zonasi itu loh, menyusahkan orang. Betul. Karena ada pelanggaran undang-undang. Otonomi daerah tuh perlu kita hajar juga tuh. Hajar juga tuh nanti. Saya merasa otonomi daerah jadi kita banyak tuh topik nih ya. otonomi daerah tuh nggak ada belum ada signifikan buat masyarakat gitu. Ya. Ada tergantung apa masing-masing kepala daerah itu dalam siklus 5 tahun tuh ya semua berlomba-lomba menyelamatkan diri. Tahun ketiga tuh kepala daerah udah nggak mikirin rakyatnya, dia udah mikirin mau kepilih lagi. Siapa pasangannya? Iya, siapa pasangannya, koalisi kemana. Partai. Begitu udah menang udah 2 periode, bini gue bisa nggak nih? Gantiin gue. Anak gue bisa nggak nih? Gitu. Ponakan bisa nggak nih? Jadi udah amburadul lah gitu. Ini mesti ada itu ngeri tuh kalau bicara daerah itu. Oke. Baik Pak Hendra dan Pak Gaib. Enggak apa-apa Pak. Jadi nanti kan publik ternyata masih banyak nih isu yang harus dibahas. Banyak persoalannya. Iya. Oke Pak Gaib dan Pak Hendra. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Pak ya, udah membahas dari bagaimana pasca setelah keputusan MK tadi, terus arah pemerintahannya seperti apa yang mungkin nanti 5 tahun ke depan. Iya, berharap nanti teman-teman yang menonton podcast kita itu jadi lebih punya pandangan. Ya, tujuan kita mengedukasi ya. Iya, untuk lebih mengedukasi. Seperti itu. Bisa diterima ya. Oke, teman-teman, selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam demokrasi.